Halo, selamat datang. Hari ini yuk kita bedah sebuah cerita kuno yang relevan banget sama zaman sekarang. Ini tentang betapa gampangnya sebuah komunitas, bahkan keluarga, bisa pecah cuma gara-gara satu kesalahpahaman. Pelajaran penting banget nih soal menjaga keutuhan. Coba deh pikirin sebentar. Mungkin pernah kejadian di kantor, atau di antara teman-teman, atau bahkan di meja makan keluarga kan? Satu asumsi yang salah aja itu bisa langsung menyulut api konflik. Nah, kisah yang mau kita urai hari ini itu versi ekstrimnya, tapi pelajarannya dalam banget. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Coba bayangin, ada sebuah komunitas yang baru aja menang perang besar. Perang yang makan waktu bertahun-tahun. Harusnya kan ini momen buat pesta, buat perayaan ya kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka justru ada di ambang perang saudara. Jadi, latar belakangnya tuh gini. Ada suku-suku yang tinggal di timur Sungai Yordan. Mereka ini udah nepatin janji buat bantu saudara-saudaranya menaklukkan tanah perjanjian. Nah, misinya udah selesai, jadi sekarang waktunya mereka buat pulang, ketemu keluarga lagi. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Tepat sebelum mereka nyebrang sungai buat pulang, mereka bangun sesuatu, sebuah mesbah yang ukurannya besar banget, megah. Buat suku-suku lain yang lihatnya, tindakan ini kelihatan aneh dan super mencurigakan. Ini mereka mau ngapain sih sebenarnya? Dan di bagian inilah ceritanya jadi seru banget. Soalnya, apa yang dilihat oleh satu kelompok itu sama sekali beda dengan apa yang diniatkan oleh kelompok yang lain. Ini tuh contoh klasik banget, di mana tindakan dan niat itu nggak sinkron di mata orang yang lihat. Jadi gini, waktu suku-suku di barat ngelihat mesbah itu, mereka langsung mikir yang jelek-jelek. Wah, ini pengkhianatan, mereka mau bikin agama baru, pemberontakan. Mungkin karena mereka takut kehilangan persatuan ya, atau masih trauma setelah perang panjang. Jadi mereka nganggap itu sebagai tanda perpecahan. Padahal niat suku-suku timur itu justru kebalikannya. Mereka bangun mesbah itu sebagai pengingat, sebagai saksi abadi, kalaupun mereka dipisahkan sama sungai, mereka itu tetap satu bangsa yang sama. Nah, pertanyaan ini dia biang keladi masalahnya. Coba deh, kita hitung, udah berapa kali kita ngeliat tindakan seseorang, terus langsung ngisi bagian yang kosongnya dengan asumsi terburuk kita. Cerita ini nunjukin betapa bahayanya jalan pintas mental kayak gitu. Terus apa yang terjadi waktu penilaian gebabah itu ngambil alih? Apa suku-suku di barat coba berhenti sejenak buat nanya? Enggak. Reaksi pertama mereka, kumpulin semua pasukan. Tidak perang. Gila kan? Mereka siap nyerang saudara mereka sendiri cuma gara-gara sebuah asumsi. Coba bayangin betapa cepatnya eskalasi ini. Dari cuman melihat mesbah, langsung loncat ke asumsi pengkhianatan, dan dalam sekejap, seruan untuk perang habis-habisan udah menggema di mana-mana. Cuma dalam 3 langkah singkat, mereka udah ada di ambang kehancuran bersama. Tapi untungnya, tepat sebelum bencana itu meledak, mereka ngelakuin satu hal yang benar. Bukannya langsung nyerang, mereka kirim delegasi dulu buat konfrontasi dan bertanya. Keputusan kecil buat komunikasi ini, inilah yang membuka pintu buat penyelesaian masalah. Ayat ini benar-benar jadi kunci dari semua cerita ini. Bayangin deh posisi kita dituduh sebagai pengkhianat. Gampang banget kan buat suku-suku timur buat balas dengan kemarahan yang sama panasnya, tapi mereka nggak gitu. Mereka milih jalan yang beda. Dengan tenang, dengan sabar, mereka jelasin niat tulus mereka. Mereka nggak membalas tuduhan dengan tuduhan balik. Malah sebaliknya, mereka kasih penjelasan yang lembut, dan jawaban inilah yang langsung meredakan situasi. Ngubah pasukan yang tadinya mau nyerang jadi sekutu yang lega luar biasa. Oke, sekarang yuk kita tarik benang merahnya jadi pelajaran praktis buat kita. Apa sih poin-poin penting yang bisa kita comot dari peristiwa nyaris bencana ini buat kita terapin di kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan utamanya kan. Mau itu di keluarga, di tempat kerja, atau di lingkungan kita, persatuan itu nggak terjadi begitu aja. Persatuan itu harus dirawat, harus dijaga secara aktif. Pelajaran-pelajaran ini penting banget. Pertama, selidiki dulu sebelum nuduh. Coba ambil napas, tahan sebentar. Kedua, coba pahami niat di balik sebuah tindakan. Jangan cuma lihat tindakannya aja. Terus, waktu konflik lagi panas-panasnya, kata-kata kita tuh bisa jadi bensin atau jadi air. Jadi pilihlah dengan bijak. Cobalah buat nggak langsung mikir yang jelek-jelek. Dan yang paling penting, selalu ingat apa yang menyatukan kalian, bukan apa yang memisahkan. Jadi, intinya tuh begini. Persatuan itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Dia itu rapuh. Butuh kerja keras, butuh komunikasi yang hati-hati, dan butuh keinginan yang tulus buat ngertiin orang lain. Bahkan waktu tindakan mereka kelihatannya aneh atau salah di awal. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirin hubungan-hubungan dalam hidup Anda. Ada nggak sih ketegangan atau konflik yang sumbernya dari kesalahpahaman?
Mungkin yang dibutuhkan itu bukanlah argumen yang lebih sengit, tapi sebuah jawaban yang lemah lembut.